Salam semangat Omah Sate Pak D Kelamu. Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk Komisi Pemuda Dewasa dan Keluarga Muda GKJ Gumulan, dari saya Pendeta Sebastian Murhastomo atau DIAN, dari GKJ Wonogiri Utara. Renungan kita saat ini mengambil tema bukti kebangkitannya, dilandaskan pada firman Tuhan melalui pembacaan Kisah Para Rasul 2 ayat 32 yang demikian. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan dalam hidup keseharian. Haleluya, amin. Saudara-saudara dalam Kristus, apa yang mampu membuat sebuah khotbah didengarkan oleh banyak jemaat? Mungkin ada banyak sekali alasan mengapa kita tertarik mendengarkan sebuah khotbah. Pagi ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk menjernihkan motivasi mendengar sebuah khotbah. Kita akan belajar dari Rasul Petrus. Dalam bacaan kita, apa yang membuat orang-orang mendengar khotbah Petrus kemudian bertobat? Hal yang membuat khotbah Petrus begitu spektakuler adalah karena khotbah itu menguraikan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang menjadi sarana kuasa Allah menyelamatkan mereka. Ada ungkapan bahwa khotbah itu seperti pedang bermata dua. Ungkapan itu bermakna bahwa khotbah itu pertama harus menusuk atau mengiris hidup kita sendiri terlebih dulu bagi pengkhotbah. Kemudian baru mampu menusuk hati atau hidup orang lain. Petrus dan para murid adalah saksi mata bahwa Yesus adalah Kristus Sang Mesias yang dinubuatkan perjanjian lama di ayat 32. Merekalah yang telah menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit dari mati. Dalam kesaksian itu pula, Petrus juga tertampar, teringat akan dosa-dosanya yang menyangkal Tuhan Yesus. Saudara terkasih, tentu ada banyak respon ketika jemaat mendengar firman Tuhan. Ada yang marah, tersinggung, acuh tak acuh, atau merasa tertusuk hatinya hingga tidak mau ke gereja lagi. Ada juga yang menerima firman dengan segala kerendahan hati. Dalam khotbahnya, Petrus menyinggung dosa orang banyak terhadap Yesus. Sambil menunjuk orang banyak itu, Petrus dua kali berkata dengan tegas, Yesus dari Nazaret telah kamu salibkan dan kamu bunuh, ayat 22-23. Dan Yesus yang kamu salibkan itu, ayat 36. Petrus bukan hanya menekankan dosa saja, ia juga memberitakan kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias, sehingga yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Lalu bagaimana respon orang banyak? Responnya positif. Hati mereka terharu di ayat 35. Kata terharu lebih tepat jika diterjemahkan dengan tertusuk atau tersayat atau teriris. Petrus telah membukakan mata mereka akan dosa mereka, yaitu menyalibkan Tuhan Yesus Sang Mesias. Mereka pun menjadi sedih, dan kesedihan akan dosa adalah awal sebuah pertobatan. Setelah ada pertobatan, muncullah ketaatan terhadap firman Tuhan. Mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat di ayat 37? Pertanyaan ini adalah respon mereka terhadap suara Roh Kudus. Orang banyak itu menerima dan menaati firman Tuhan. Mereka ingin mewujudkan ketaatan terhadap firman Tuhan yang mereka dengar. Petrus kemudian memberi perintah dan janji. Mereka harus bertobat, ayat 38. Memberi diri untuk diselamatkan, ayat 40b. Dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, ayat 38. Sesuai janji Kristus, mereka akan menerima pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus, ayat 38. Saudara-saudara terkasih, pertobatan seorang pendosa tentu merupakan karya Roh Kudus. Namun seringkali Roh Kudus bekerja dengan memakai firman Tuhan yang diberitakan secara benar dan bertanggung jawab.
Khotbah yang benar dan bertanggung jawab akan membawa kepada kebenaran firman. Khotbah yang demikian akan diurapi Roh Kudus menjadi pedang roh yang membongkar hati dan pikiran orang berdosa sehingga kita bertobat. Mari kita senantiasa mendoakan para pengkhotbah di gereja kita, orang-orang yang dipercaya menjadi saksi Kristus di mimbar gereja, agar benar-benar bertanggung jawab mewartakan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga mari berdoa untuk setiap kita agar senantiasa menjadi saksi dan menghidupi kebenaran Tuhan dalam hidup keseharian. Bukti kebangkitan Kristus adalah hidup kita yang senantiasa menjadi saksi Kristus. Tuhan beserta kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Sang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas setiap firman-Mu. Tolonglah kami agar kami senantiasa menjadi saksi kebangkitan Kristus melalui hidup kami keseharian. Tak lupa kami memohon bagi para pengkhotbah di GKJ Gumulan, kiranya para saksi Kristus ini dapat benar-benar mewartakan kebenaran firman Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Kami mohon ya Tuhan. Amin. Demikian renungan Omah Sate Pak D Kelamut hari ini, 5 Mei 2023. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Gusti berkahi.